تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. Sekarang kita masuk ayat 229. Kita selesaikan satu halaman sampai 230. Kita baca sama-sama ya, tanpa saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Ayat ini masih ada kaitan yang sangat erat dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 228. Tema besarnya sama Bapak Ibu, sama-sama berbicara tentang talak
Jemaah rahimakumullah. Kalau di ayat 228 fokusnya kepada kewajiban wanita untuk menjalani masa iddah setelah dicerai oleh suaminya. Berapa lama masa iddahnya? Thalathata quru, 3 kali suci. Ada yang bilang 3 kali haid, jemaah rahimakumullah. Tapi saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan 3 kali suci. Setelah ditalak oleh suaminya, dia menunggu haid. Setelah haidnya selesai, berarti dia dianggap 1 kali suci, ya. Setelah masuk haid pertama dianggap 1 kali suci. Kemudian setelah itu haid, suci, haid, suci. Nah, suci yang ketiga bila sudah selesai artinya sudah masuk haid yang keempat, berarti sudah dianggap selesai masa iddahnya. Kemudian di ayat 229 ini fokusnya berbicara tentang talak yang masih bisa rujuk. Sudah dicerai istrinya, sudah ditalak istrinya, tetapi Islam masih membolehkan si suami itu untuk rujuk kembali kepada istrinya, yaitu talak minimal 2 kali, ya, maksimal 2 kali. Jemaah rahimakumullah, maksimal 2 kali talak, ya. Maka di ayat 229 ini berbicara tentang talak raj'i, talak yang masih boleh seorang suami kembali kepada istrinya, baik dengan mengucapkan kata rujuk atau menikah ulang. Jemaah rahimakumullah, itu batas maksimalnya 2 kali talak. Sedangkan di ayat 230 ini berbicara tentang talak yang mana sang suami tidak boleh lagi rujuk kepada istrinya, kecuali istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain, lalu karena suatu masalah pernikahan mereka putus, akhirnya bercerai, maka si suami yang pertama, mantan suami yang pertama ini boleh kembali menikahi mantan istrinya. Nah, yang dimaksud oleh 230 ini adalah talak apa? Talak 3, jemaah rahimakumullah, atau yang dikenal dalam bahasa fikih dengan talak bain, ya. Baik, sekarang kita masuk tafsir mulai dari ayat 229. At-talaqu marratan, talak itu yang boleh dirujuk hanya 2 kali saja. Sebenarnya ayat ini ada sebab turunnya, Bapak Ibu. Jadi di zaman jahiliyah wanita itu betul-betul disudutkan, nggak dikasih harta waris, hanya dijadikan sebagai pemuas hawa nafsu, ya kan? Bahkan seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang nakal, yang menzalimi istrinya, ketika dia sudah tidak suka sama istrinya, dia akan mentalak istrinya. Tapi setelah istrinya menjalani masa iddah 3 kali suci, mau selesai masa iddahnya, ternyata si suaminya itu mengucapkan kata rujuk kepada istrinya, ya kan? Akhirnya sah kembali sebagai seorang istri. Kemudian setelah dirujuk, Bapak Ibu, ditalak lagi, akhirnya ngulang lagi iddahnya dari awal. Jemaah rahimakumullah, nanti ditalak lagi, dirujuk lagi, ditalak lagi. Apa tujuannya laki-laki di zaman jahiliyah memperlakukan istrinya seperti itu? Tujuan utamanya adalah supaya istrinya nggak nikah sama laki-laki lain. Jemaah rahimakumullah, ya. Maka ada sahabiah, para wanita yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha melaporkan peristiwa itu kepada Aisyah, ya. Kemudian Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ayat ini 229. Jadi ayat 229 ini membela wanita, jemaah rahimakumullah, bahwa laki-laki itu diberikan hak talak dan masih bisa rujuk dengan istrinya. Batas maksimalnya berapa? 2 kali. Kalau udah 3 kali, 4 kali dan seterusnya, maka tidak lagi boleh seorang laki-laki itu rujuk kepada istrinya. Itulah sebab turunnya ayat 229.
Makanya wanita bila membaca Al-Quran dia harus bersyukur kepada Allah. Sebab banyak ayat-ayat Al-Quran yang membela hak-hak wanita. Yang awalnya wanita tidak mendapatkan warisan menjadi dapat warisan. Yang awalnya wanita itu dipermainkan dengan talak, kemudian dibela oleh Allah SWT. Laki-laki hanya boleh mentalak istrinya dan bisa rujuk dengan sebab talak itu maksimal 2 kali talak. At-talaqu marratan. Talak itu marratan, 2 kali. Yang dimaksud oleh ayat ini talak yang bisa dirujuk, yang bisa kembali lagi kepada istrinya itu maksimal hanya 2 kali, jemaah rahimakumullah. 2 kali talak. Ini yang disebut dengan talak raj'i, ya. Kata ulama talak raj'i itu adalah at-talaqul ladzi tathbutu fihi ar-raj'atu lil azwaj. Talak yang masih memungkinkan suami istri untuk kembali lagi bersatu, ya. Dan itu hanya dibatasi 2 kali talak, Bapak Ibu. Adapun 3 talak yang ketiga, maka seorang suami tidak lagi boleh rujuk kepada istrinya, baik dengan mengucapkan kata rujuk atau dengan menikah lagi, tetap nggak bisa, kecuali istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain. Nah, untuk ini nanti ada pembahasan tersendiri di ayat 230, jemaah rahimakumullah. Nah, talak 2 kali itu maksudnya bagaimana? Ya. Maksud talak 2 kali itu adalah seorang suami mentalak istrinya. Pertama ditalak, Bapak Ibu, wahai istriku aku talak kamu. Kemudian istrinya menjalani masa iddah. Ternyata setelah selesai masa iddahnya, si suami itu tidak menikah ulang dengan istrinya, atau sebelum selesai masa iddahnya si suami itu juga tidak mengatakan rujuk kepada istrinya. Sampai selesai masa iddahnya suami itu nggak mau nikah. Talak raj'i ini, Bapak Ibu, kalau masih dalam masa iddah, ya, masa iddahnya tadi 3 kali suci, ya, itu si suami cukup mengucapkan apa untuk kembali kepada istrinya? Raja'tuki, aku kembali kepadamu sebagai suami. Sudah cukup, tidak perlu melakukan pernikahan ulang, ya. Tapi kalau masa iddahnya sudah selesai, jemaah rahimakumullah, ya, sedangkan si suaminya tidak mengucapkan kata rujuk di dalam masa iddah itu, maka bila si suami itu ingin kembali kepada istrinya, dia harus menikah ulang, akad nikah lagi, ya. Nah, yang dimaksud talak 2 kali di dalam ayat ini yaitu talak pertama, kemudian istrinya menjalani masa iddah. Setelah selesai masa iddahnya, ya kan, si istri ini boleh menikah dengan laki-laki lain, jamaah rahimakumullah, bila suaminya tidak menyatakan kembali kepada istrinya, ya kan. Tetapi ketika si suami menyatakan ingin kembali, berarti dia harus melakukan pernikahan ulang. Bila dia tidak mau, berarti dia menjatuhkan talak. Nah, talak yang kedua itulah yang disebut dengan at-talaqu marratan, Bapak Ibu. Jangan diartikan talak 2 kali itu saya talak kamu, bukan begitu. Kalau ada seorang laki-laki bilang sama istrinya begini, wahai istriku, aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu, itu jatuh talak berapa? 1 apa 3? Kan mengucapnya 3 kali. Hah? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Yang dianggap 1 itu, dan ulama semua sepakat kalau seorang suami bilang aku talak kamu 1000 kali, itu dihitung 1, Bapak Ibu. Aku talak kamu 3 kali, aku talak 3 kamu. Mengucapnya talak 1, cuman ada kata 3-nya, 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu semua ulama sepakat itu dihitung 1. Tapi kalau si suami mengucapkan talak sampai 3 kali, jemaah rahimakumullah, aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu, ini ulama ada perbedaan pendapat. Kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ini sudah dihitung talak 3, ya. Mungkin suami saking bencinya sama istrinya sampai mengucapkan talak berulang kali dalam 1 waktu, ya. Ini dihitung talak 3 dalam mazhab Syafi'i, jemaah rahimakumullah. Tapi dalam mazhab yang lain, Bapak Ibu, ya, karena dalam mazhab Syafi'i itu
talak 1, 2, 3 itu bukan urutan, tetapi level jamaah rahimakumullah atau kualitas ya. Nah, sehingga ketika seorang laki-laki mengucapkan talak sampai 3 kali walaupun dalam satu waktu, itu dihitung sebagai talak 3 dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain jamaah rahimakumullah itu dihitung talak 1. Ya, karena apa? Karena dalam mazhab yang lain talak 1, 2, 3 itu harus berurutan. Urutannya bagaimana? Urutannya seorang istri itu harus menjalani masa iddah dulu. Kalau udah selesai masa iddahnya, baru ditalak lagi sama suaminya. Itulah jatuh talak kedua. Nanti setelah menjalani masa iddah, ya, masa iddah yang kedua sudah selesai, kemudian ditalak lagi sama suaminya, itu berarti jatuh talak 3. Kalau saya pribadi jamaah rahimakumullah, saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Karena ketika seorang wanita itu ditalak oleh suaminya, talak 1 ya, kemudian dia menjalani masa iddah. Jadi selama masa iddah itu kan dia dalam posisi tertalak. Nah, kemudian kalau suaminya mentalak dia di dalam masa iddah ya, itu talaknya aneh. Karena apa? Istrinya sudah tertalak kok ditalak lagi. Kan begitu. Nah, sehingga pendapat yang kedua ini mengatakan talak itu harus ada urutannya. Selesaikan dulu masa iddah yang pertama, baru ditalak lagi. Berarti talak yang kedua itu dihitung talak 2. Selesaikan dulu iddah yang kedua, kemudian ditalak lagi, berarti baru dihitung sebagai talak yang ketiga. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ini perbedaan pendapat Bapak Ibu. Ya. Kemudian talak itu ada yang sharih, ada yang samar Bapak Ibu. Yang sharih itu contohnya aku talak kamu, aku cerai kamu. Tapi yang samar itu aku kembalikan kamu ke orang tuamu. Itu masih samar. Ini kembali kepada niat atau tujuan si suami mengucapkan kalimat itu. Kalau tujuannya untuk mentalak berarti jatuh talak. Kalau tujuannya memang hanya untuk mempertemukan dengan orang tuanya, berarti tidak termasuk dalam kategori talak. At-talaqu marratan, talak yang bisa dirujuk itu marratan, hanya maksimal 2 kali ya. Kemudian Allah menyatakan fa imsakum bima'rufin, maka tahanlah, imsak. Nah, bentar lagi kita akan sering dengar kata imsak. Imsak. Apa artinya imsak? Nahan makan dan minum. Sebenarnya masih boleh makan dan minum. Itu hanya diberikan peringatan. Nah, dalam konteks bab puasa, imsak itu berarti menahan dari makan dan minum. Sedangkan dalam konteks ayat ini Bapak Ibu, imsak yang dimaksud adalah menahan seorang wanita untuk tetap sebagai istrinya. Setelah suaminya mentalak 1 atau mentalak 2, dia boleh imsak, boleh menahan istrinya, tetap sebagai istrinya, artinya boleh merujuk. Ya, jadi imsak di sini diartikan apa? Rujuk. Fa imsakun, ketika talaknya masih 2 kali, jamaah rahimakumullah, maka kata Allah si suami itu boleh merujuk istrinya. Bima'rufin, dengan niat ma'ruf, dengan niat yang baik. Jadi merujuk untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, kasihan kepada anak-anak ya. Kemudian untuk memperbaiki kehidupan lebih sempurna lagi ya. Nah, ini diperbolehkan. Tapi kalau rujuk tujuannya untuk menyusahkan wanita itu supaya wanita itu nanti semakin lama masa iddahnya bila dicerai lagi ya, maka itu tentu hukumnya haram Bapak Ibu. Kemudian atau pilihan yang kedua, bila si suami itu tidak merujuk istrinya ya di dalam masa iddah, au tasrihum bi ihsan, suami itu harus melepaskan istrinya. Jadi kalau suami itu nggak mau merujuk istrinya dengan cara yang baik, dengan niatan yang baik, karena sudah nggak cinta sama istrinya, sudah nggak sejalan dengan istrinya, maka Allah ngasih saran. Apa kata Allah? Tasrihum bi ihsan, lepaskanlah istrinya itu dengan cara yang baik ya. Jadi syariat talak itu ada Bapak Ibu. Syariat rujuk ya ada, syariat melepas atau mentalak, menceraikan juga ada jemaah rahimakumullah. Kalau si suami itu tidak merujuk di dalam masa iddah sampai selesai masa iddah
ya, dia juga tidak menyatakan ingin menikah dengan istrinya, maka kata Allah, tasrihum bi ihsan. Lepaskanlah istri itu bi ihsan, dengan ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Melepaskan atau menceraikan istri dengan ihsan itu maksudnya adalah setelah diceraikan oleh si suami, ya, ditalak 3 berarti ini, ya, ditalak 3. Karena kan ini kan berbicara talak 2 ini, at-talaqu marratan. Nah, setelah ditalak 3 oleh suaminya, maka si suami itu harus melakukan ihsan kepada istrinya, kepada mantan istrinya. Apa bentuk ihsannya? Memberikan mut'ah, perhiasan, dan menafkahi istrinya selama dalam masa iddah. Jadi nggak lepas begitu saja, jemaah rahimakumullah. Harus dinafkahi istrinya selama dia menjalani masa iddah, supaya seorang wanita itu tidak kehilangan dua-duanya. Dia tidak kehilangan cinta dan juga tidak kehilangan pemberian nafkah dari suaminya. Ya. Kita lanjut. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Setelah suami itu menceraikan istrinya, mentalak istrinya dengan talak 3, jemaah rahimakumullah, maka ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah bagi si suami. Apa itu? An ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Tidak halal, kata Allah, bagi kalian wahai suami yang telah mentalak istrinya dengan talak 3 kali, ya, untuk mengambil mahar yang kalian berikan kepada mereka. Syai'an, sedikit pun nggak boleh diambil. Orang Indonesia kalau baca ayat ini aneh. Kenapa? Karena di Indonesia mahar murah apa mahal? Murah, apalagi di Jawa, Bapak Ibu. Aneh, masa iya udah dikasihkan kepada istrinya, jadikan mahar 10 tahun yang lalu, mau kemudian dicerai, seorang suami mau mengambil maharnya lagi, kan nggak mungkin lah itu. Bagi kita mungkin ayat ini aneh, tapi bagi orang Arab, jemaah rahimakumullah, ayat ini sangat cocok dengan mereka, ya. Kenapa? Karena budaya Arab itu mahar sangat tinggi, Bapak Ibu, mahal. Nabi aja nikah dengan Khadijah maharnya berapa? 20 ekor unta, satu unta 40 juta, tinggal kali kan 20 ekor. Kita nikah mahar seperangkat alat sholat, jemaah rahimakumullah, uang 500 ribu, ya kan? Nah, maka orang Arab itu ketika mencerai istrinya, ya, mentalak istrinya dengan talak 3, jatuh talak yang ketiga, mereka mikir, Bapak Ibu. Karena apa? Maharnya dulu yang dikasih buahnya, jemaah rahimakumullah, ya kan? Akhirnya mungkin mereka ada niatan untuk mengambil mahar itu, meminta kepada istrinya untuk dikembalikan. Maka Allah melarang di dalam ayat ini, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Tidak boleh kalian mengambil mahar atau apa saja yang telah kalian berikan kepada istri kalian, syai'an, sedikit pun, setelah kalian menceraikan istri kalian, ya, nggak boleh diambil lagi maharnya. Kemudian di sini ada catatan, ya, ada pengecualian. Mahar itu harus dikembalikan oleh seorang istri kepada suaminya, berapapun maharnya, illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali mahar itu harus dikembalikan dan suami boleh menuntut mahar itu untuk dikembalikan kepada istrinya yang sudah diceraikan, ya, apabila keduanya khawatir sudah tidak lagi bisa menegakkan ketetapan atau hukum-hukum Allah. Kata Imam Taus dan beberapa ulama yang lainnya, yang dimaksud oleh ayat ini, bila suami istri itu sudah tidak cocok, ya, sama-sama tidak suka, sama-sama benci, sama-sama tidak sejalan, sehingga mereka tidak bisa menjalankan hak-haknya. Dia sebagai seorang istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, sebagai seorang suami tidak bisa menjalankan kewajibannya karena tidak cinta, karena saling benci satu dengan yang lain. Mungkin pernikahannya karena dijodohkan oleh orang tua, jemaah rahimakumullah, ya. Maka dalam konteks ini kata Allah, fa in khiftum, jika kalian betul khawatir tidak bisa menegakkan
hukum-hukum Allah dalam rumah tangga kalian karena kalian sudah tidak saling cinta, sudah saling membenci satu dengan yang lainnya, fala junaha alaihima fi maftadat bih, maka tidak ada dosa di atas keduanya. Suami istri itu nggak ada dosa bila si istri itu menebus dirinya dengan mengembalikan mahar. Maksudnya bila istri itu minta suaminya menceraikan dia, kemudian istri harus mengembalikan mahar. Nah, di dalam ayat ini jemaah rahimakumullah ada hukum fikih yang terkandung, ya. Di dalam permasalahan fikih, ya, yang semacam ini masuk dalam kategori khulu', pakai ain. Khulu' itu istri yang minta kepada suaminya untuk diceraikan. Jadi kalau suaminya yang menceraikan tanpa permintaan dari istrinya, si suami tidak berhak mengambil atau minta kepada istrinya untuk dikembalikan maharnya yang dulu diberikan. Tetapi kalau istrinya yang minta suaminya untuk menceraikan dia, ya kan, minta suaminya untuk mentalak dia, maka istri itu wajib mengembalikan mahar. Wajib, berapapun maharnya, wajib dikembalikan. Ustadz udah habis maharnya, tetap wajib dikembalikan. Mungkin dia minta sama walinya atau minta kepada orang tuanya, jemaah rahimakumullah, untuk mengembalikan mahar suaminya. Paham? Nah, kalau nggak gitu banyak suami-suami yang dizolimi. Kalau nggak gitu, suaminya udah ngasih mahar 1 M misalnya, dapat 1 minggu sama istrinya, misalnya diminta dicerai dan sebagainya tanpa mengembalikan mahar, ini tentu merugikan suami, Bapak Ibu, ya. Berapapun maharnya harus dikembalikan. Tapi kalau di Indonesia gampang mengembalikan mahar. Maharnya seperangkat alat sholat 100.000, ya. Ada yang maharnya itu lebih kecil daripada itu, ya. Maharnya apa? Cuman surat Ar-Rahman, dibacakan surat Ar-Rahman aja. Mahar yang seperti itu nggak dianjurkan sama ulama, ya. Itu mahar itu bentuk barang, Bapak Ibu, bukan bacaan. Ya, saya kawinkan dan saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama Fulanah binti Fulan, ya, dengan mas kawin membaca surah Ar-Rahman. Apa? Mahar itu yang bisa dipakai oleh istri, yang bahkan yang kalau bisa yang awet, jemaah rahimakumullah. Mungkin emas 1 kilo. Nah, awet itu. Baik. Jadi kalau istri minta khulu, minta dicerai kepada suaminya dan suaminya menjatuhkan cerai, menjatuhkan talak, maka istri itu wajib mengembalikan mahar, Bapak Ibu. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian melampaui batasannya. Maksudnya janganlah kalian melanggar. Kalau kalian memang disuruh mengembalikan mahar, kembalikan mahar itu kepada mantan suami kalian, kata Allah. Kalau memang laki-laki itu talak 3 sudah tidak boleh rujuk kepada istrinya, sudah tidak boleh kembali kepada istrinya, maka dia tidak boleh kembali kepada istrinya. Itu adalah batasan-batasan Allah yang tidak boleh kalian langgar. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, fa ulaika humudz zalimun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim, ya. Paham? Nah, sekarang kita masuk talak 3. Ini namanya talak bain, ya. Talak di mana seorang suami tidak boleh dan tidak bisa lagi rujuk atau menikah ulang dengan istrinya, kecuali istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain. Nah, ini pembahasannya agak rumit, Bapak Ibu, ya. Karena ada sebagian orang udah mentalak istrinya, udah talak 3, tapi dia pengen kembali kepada istrinya. Akhirnya apa? Istrinya disuruh nikah dengan orang lain, disetting. Kamu nikahi istri saya, nggak apa-apa kamu berhubungan dengan istri saya. Setelah itu diceraikan. Nah, dengan begitu suaminya yang pertama bisa menikahi istrinya lagi.
Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Ada pembahasannya di dalam ayat ini. Allah mengatakan, fa in talaqaha, maka apabila suami itu mentalak istrinya. Berarti ini maksudnya talak yang ketiga. Udah talak satu sudah, talak dua sudah. Ternyata setelah talak dua, istrinya sudah menjalani masa iddah, ya, sudah selesai masa iddahnya, si suami menjatuhkan talak lagi, berarti jatuh talak yang ketiga. Makanya ayat 230 ini berbicara talak tiga, ya. Bila suami itu mentalak istrinya dengan talak yang ketiga kalinya, fala tahillu lahu, maka istrinya tidak halal lagi baginya untuk dinikahi atau untuk dirujuk. Jemaah rahimahullah, enggak halal lagi. Sampai kapan? Mim ba'du hatta tankiha zaujan ghayr, sampai istrinya menikah dengan laki-laki lain. Ya. Sampai istrinya menikah dengan laki-laki lain. Jemaah rahimakumullah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ayyataraja'a. Jika laki-laki suaminya yang kedua itu, ya, suami yang baru itu mentalak istrinya, barulah mantan suami yang pertama boleh menikahi istrinya itu. Paham ya? Nah, syaratnya bagaimana? Yang pertama, kalau di dalam ayat ini secara teknis, ya, syaratnya memang disebutkan agar istri itu menikah dulu dengan suami yang lain, ya, dengan laki-laki lain. Namun secara detail para ulama fikih, ya, memberikan rincian beberapa poin Bapak Ibu. Yang pertama, kalau ada seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak tiga, boleh dia kembali kepada istrinya dan menikahi lagi istrinya dengan syarat pertama, istrinya sudah menyelesaikan masa iddah, ya, setelah ditalak oleh dia. Setelah istrinya sudah menyelesaikan masa iddah, syarat yang kedua apa? Istrinya harus menikah lagi dengan laki-laki lain secara sah, bukan akal-akalan, bukan sandiwara, tapi nikah secara sah. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, ya, suami barunya harus sudah baligh. Suami barunya harus sudah baligh. Karena dalam hukum pernikahan Bapak Ibu, menikahi perempuan atau perempuan menikah dengan laki-laki yang belum baligh, asalkan laki-laki atau perempuan itu sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, itu sah. Misalnya panjenengan, ya, menikahi anak perempuan yang masih usia 8 tahun. Dalam Islam sah-sah saja. Karena Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha ketika berusia 6 tahun. Jadi dalam pernikahan itu tidak diwajibkan harus baligh, ya. Cukup tamyiz saja. Namun dalam kasus ini, ya, dalam kasus talak tiga, jika dia ingin kembali kepada istrinya, maka istri itu harus menikah dengan laki-laki lain yang sudah baligh. Itu syarat yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, niat untuk menikah selamanya. Jadi istrinya itu nikah dengan laki-laki lain, itu niat nikah selama-lamanya, bukan semalam. Kalau niat nikah semalam, lalu ada perjanjian kontrak antara mantan suaminya dengan suami istrinya yang baru itu, ya, itu pernikahannya nggak sah, karena itu masuk dalam nikah mut'ah, nggak boleh. Nikah mut'ah itu nikah ada batasan waktunya. Saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin sekian hanya dalam waktu 1 malam, itu nggak sah. Jemaah rahimakumullah, nikah 1 malam itu nggak sah. Jangan ikuti pendapat-pendapat yang ngawur. Saya pernah mendengarkan pendapat ada seorang yang dianggap ustadz, walaupun dia tidak viral, jemaah rahimakumullah, dia bilang kalau menikahi pelacur, misalnya sebelum melakukan perzinahan dengan mereka itu supaya halal apa? Dinikahi dulu. Nah, ini pendapat setan ini, jemaah rahimakumullah. Jadi niat untuk menikah selama-lamanya. Tidak boleh di dalam hati si istri itu atau si suaminya yang baru berniat untuk menikah sementara saja. Sebab menikah dengan niat talak telah diharamkan oleh banyak ulama. Jemaah rahimakumullah. Ya.
Berarti apa yang dilakukan oleh orang sekarang itu hukumnya haram. Ada sebagian orang setelah mentalak istrinya dengan talak 3, kemudian dia menyuruh laki-laki lain untuk menikahi istrinya, lalu setelah itu diceraikan. Itu hukumnya haram. Makanya Nabi mengatakan, la'anallah al-muhallil wal muhallalah. Allah itu melaknat laki-laki yang menjadi muhallil. Ya, misalnya paham ya laki-laki muhallil itu. Jadi diminta oleh orang lain untuk menikahi mantan istrinya supaya dia bisa kembali kepada istri. Itu diharamkan oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Yang laki-laki yang minta itu dilaknat, yang mau dengan permintaan itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setelah dicerai Bapak Ibu oleh laki-laki yang baru itu, kemudian laki-laki mantan suaminya menikahi istrinya, itu tetap sah. Tapi hukumnya haram perbuatan yang semacam itu. Ya. Kemudian syarat yang keempat, syarat yang kelima yaitu melakukan hubungan seksual, hubungan suami istri. Kalau hanya menikah, ya, dan punya niat menikah selama-lamanya, ya, walaupun nanti di tengah jalan putus misalnya, tapi tidak melakukan hubungan suami istri, ya, maka tetap tidak halal bagi mantan suaminya untuk kembali kepada istrinya. Ini berat jemaah rahimakumullah, supaya suami tidak mudah mentalak istrinya. Ya. Kemudian wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Itulah batasan-batasan Allah yang Allah jelaskan batasan itu bagi orang-orang ya'lamun yang mengerti atau yang paham, Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi 230 ini berbicara tentang talak bain, talak 3, yang mana seorang suami tidak lagi boleh kembali kepada istrinya dengan cara apapun kecuali istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain dengan syarat-syarat yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing rumah tangga kita semua ke jalan yang baik, sakinah mawaddah warahmah, berkumpul di dunia dan berkumpul di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Bolehkah suami memakan atau mengambil bagian dari mahar yang diberikan kepada istrinya? Boleh, asalkan ada izin dari istrinya, ya kan? Boleh, tapi yang jelas mahar itu haknya istri. Kalau istri nggak ngasih, berarti suami nggak boleh mengambil bagian daripada mahar itu. Ya kan, misalnya suami ngasih mahar rumah seharga 1 M misalnya, berarti rumah itu sudah menjadi hak milik istrinya. Gimana? Kalau istrinya minta, saya nggak mau kamu tinggal di sini. Artinya apa? Istrinya mau suaminya beli rumah yang baru, tinggal di situ bersama istrinya. Yang itu mungkin dibuat kontrakan atau apa, nanti dibuat untuk pemasukan istrinya, dan itu haknya istri. Suami tidak boleh mengambil kecuali dengan izin daripada istrinya. Ya. Nah, itu yang membuat orang Jawa mikir kenapa maharnya tidak mahal. Tapi laki-laki lebih baik maharnya tinggi. Jemaah rahimakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.